Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Albani dari kelas C12 dengan nomor NPM 10 12 13 72. Materi Mahabas Sinta kepada Allah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mahabbatullah atau mencintai Allah. Mahabbah merupakan artinya cinta kepada Allah. Arti dari kata mahabbah itu sangat luas sekali. Pengertian dari mahabbah itu sendiri bisa jadi kita melakukan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, mengosongkan hati dari segala-galanya kecuali Allah semata. Hakikat cinta di dalam Islam, cinta kepada manusia juga merupakan perwujudan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Jika dirinya sudah mencintai Allah, maka dirinya juga akan mencintai manusia karena Allah Subhanahu wa taala juga. Hal itulah yang mendorong manusia untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Al-Quran juga menyebutkan Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal dan saling mengasihi. Cinta yang mengikuti syariat itu dasarnya adalah iman. Dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat yang menceritakan atau membicarakan tentang cinta, begitupun dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, keimanan yang sempurna itu didasari atau dilandasi oleh cinta. Tanpa cinta, keimanan hanya sebatas nama tanpa makna. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 165, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wallazina amanu asyhadun huban lillah. Yang artinya, adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun cinta yang tidak mengikuti syariat, yang itu pada dasarnya adalah syahwat. Menurut Imam Al-Ghazali, tidak ada yang berhak dicintai kecuali Allah Ta'ala. Maksudnya di sini tuh kita jangan mencintai dunia ataupun manusia terlalu berlebihan, kecuali kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kekasih Allah yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Rambulin nasi humban syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harsi. Zalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'abi. Yang artinya, jadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ciri-ciri dari cinta, salah satunya yaitu mengingat-ingat, aljab atau kagum, lalu ada ar-ridho atau yang artinya itu kerelaan dan penerimaan. Selanjutnya adalah at-tadiyah atau pengorbanan. Ada juga al-khauf yang artinya takut dan ar-raja yang artinya berharap.
Lalu ada juga at-ta'ah yang artinya ketaatan. Tingkatan cinta atau yang pertama itu adalah tingkatan tatayum. Tatayum merupakan penghambaan adalah tingkatan tertinggi dalam mencintai dan hanyalah hak Allah semata. Lalu selanjutnya adalah tingkatan ishq. Ishq atau kemesraan merupakan cinta yang menjadi hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya adalah tingkatan syauq. Syauq yang berarti kerinduan adalah cinta antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya. Lalu selanjutnya adalah tingkatan sababah. Sababah atau empati adalah cinta sesama muslim dalam lingkup yang lebih luas lagi. Selanjutnya adalah tingkatan atof. Atof atau simpati bicara tentang sisi kemanusiaan. Jadi pada tingkatan ini adalah bagaimana kita bersimpati kepada sesama manusia. Selanjutnya adalah tingkatan aqolah. Aqolah adalah tingkatan terendah dalam tingkatan-tingkatan cinta. Apa itu aqolah? Aqolah merupakan cinta yang tidak begitu dalam, yakni hubungan biasa. Bisa saja cinta kita terhadap harta benda dan kehidupan duniawi yang hanya bersifat sementara. Selanjutnya itu ada kezaliman cinta. Kezaliman cinta menggambarkan siapa dan apa saja yang patut dicintai dan yang patut dibenci. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala berarti juga mencintai siapa-siapa yang dicintai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan mencintai apa saja yang dicintai kekasih Allah Subhanahu wa taala, mencintai siapa dan apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ini akan menghasilkan wala atau loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila membenci siapa saja yang membenci kekasih Allah Subhanahu wa taala dan membenci apa saja yang dibenci kekasih Allah Subhanahu wa taala akan menghasilkan bara atau melepaskan diri dari segala perbuatan kufur, wala, dan bara merupakan sikap yang jelas kepada objek cinta. Selanjutnya itu adalah menghasilkan loyalitas atau wala. Masalah al-wala atau loyalitas atau kecintaan, masalah yang sangat penting dan ditekankan kewajibannya dalam Islam. Bahkan merupakan salah satu landasan keimanan yang agung yang dengan melakukannya akan menyebabkan rusaknya keimanan seseorang. Mencintai siapa saja yang dicintai kekasih merupakan bagian yang tak terpisahkan dari cinta kepada Allah dan kekasihnya itu. Adapun orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah muhsinin. Muhsinin itu adalah artinya orang yang baik. At-tawabin, orang yang senantiasa bertaubat. Al-mutahhirin, orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Al-muttaqin, orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhati-hati dalam di dunia. Al-mutawakkilin, orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu berjamaah dan orang yang merapatkan barisan. Yang selanjutnya itu adalah melepaskan diri atau bara. Kata al-bara dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti, antara lain menjauhi, membersihkan diri, melepaskan diri, dan memusuhi. Kata bari'a berarti membebaskan diri dengan melaksanakan kewajibannya terhadap orang lain. Dalam terminologi syariat Islam, al-bara berarti penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang dibenci dan dimurkai Allah berupa perkataan, perbuatan, keyakinan, dan kepercayaan satu orang. Jadi, ciri utama al-bara adalah membenci apa yang dibenci Allah secara terus-menerus dengan penuh komitmen. Bahkan Allah secara eksplisit menyuruhnya untuk menjadikan syaitan sebagai musuh. Kafirin, orang yang kafir. Orang yang sombong, Allah tidak suka.
orang yang selalu berkhianat, orang yang cabul. Selanjutnya itu ada tasyabuh atau menyerupai orang kafir. Menyerupai orang kafir itu dalam perkara yang menjadi ciri khas mereka. Ciri khas yang maksud di sini itu berupa dalam ibadah, adat kebiasaan, akhlak atau tingkah laku, dan baik hukum asalnya mubah atau haram. Selanjutnya itu membenci apa saja yang dibenci kekasih Allah. Dalam konteks cinta kepada Allah, seorang mukmin harus membenci apa yang dibenci oleh Allah berupa kemungkaran, kemaksiatan, kedoliman, kefasikan, kemunafikan, dusta, kebodohan, kesesatan, kemusyrikan, dan kerusakan-kerusakan lainnya. Adapun hal lainnya yang dibenci oleh Allah seperti perkataan, mencela, memaki, dibenci. Perbuatan itu seperti tidak sholat, tidak puasa, bakhil, riba, zina, minum khamar, dan berbuat bid'ah. Kepercayaan, kufur, dan syirik. Orang yang kafir dan musyrik atau munafik. Kesimpulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan tujuan tertinggi dan paling hakiki dalam kehidupan manusia di dunia ini. Karena itu, apapun yang dilakukan haruslah berujung kepada tujuan tersebut. Salah satu caranya yaitu dengan memahami konsep mahabbah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan cinta tersebut harus diikuti dengan ketulusan untuk mengorbankan apa saja untuknya dan keikhlasan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.